Nah, maka seluruh mahasiswa-mahasiswi aktif ITERA yang berjumlahnya ribuan itu adalah populasi, ya. Sementara nanti saya bisa mengambil sampel, ya. Saya bisa mengambil sampel itu bagian dari populasi yang mana dia mewakili suatu populasi, ya. Nah, kemudian ragam pengamatan dari suatu populasi itu bisa sangat banyak, ya. Nilai variabel acaknya yang banyak pula. Hal ini yang mendasari konsep sampel sebagai alat untuk menggambarkan sebuah populasi. Maka nanti akan saya ambil sampel, ya. Misalnya saya ambil dari, katakanlah berapa mahasiswa aktif ITERA sekarang, ya sekitar berapa? Ada 10.000 ya. Ada nggak ya? Nah, sekitaran itulah ya. Katakanlah 10.000 ya. Kalau saya menghitung tinggi badan satu-satu seluruh mahasiswa aktif ya, itu akan tentu saja akan memakan waktu yang lama gitu ya. Akan banyak yang akan dihitung gitu ya. Kemudian belum lagi keterbatasan sumber daya yang menghitungnya gitu ya. Kalau sendiri itu kan capek juga ya, ngitung ribuan orang gitu ya. Nah, jadi maka menggunakan sampel itu. Nah, hasil pengamatan populasi dari sampel itu dikatakan bias apabila dia overestimate atau underestimate. Misalnya ternyata setelah saya mengukur gitu ya, mengukur tinggi badan. Nah, tinggi badannya itu yang saya dapat itu dari sampel ya. Dari sampel itu adalah 160 misalnya ya. 160. Padahal aslinya ya yang ribuan orang itu mahasiswa aktif ITERA itu rata-rata aslinya seluruh populasi seluruh individu itu satu populasi itu rata-ratanya adalah 175 misalnya ya. 100 anak-anak sekarang kan ini ya bongsor-bongsor gitu ya. Itu sekarang ini tinggi-tinggi misalnya 175. Nah, sementara hasil saya ngambil tadi sampel beberapa itu cuma 160 gitu ya. Nah, itu kan overestimate ya, underestimate ya. Jadi di bawah dari estimasinya itu di bawah dari aslinya. Nah, oleh sebab itu maka digunakanlah sampel acak. Sampel acak ini untuk meminimalisir bias tersebut. Kenapa? Misalnya saya ngambil sampel tadi ya. Tapi saya ngambil sampel itu misalnya tadi yang saya ambil sampel itu bukan rata-rata, sebagian besar atau banyaknya itu adalah katakanlah cewek gitu ya, saya ambil gitu ya misalnya ya. Nah, maka kan rata-rata kan tinggi badan cewek itu kan nggak setinggi cowok gitu ya. Nah, makanya mungkin 160 rata-ratanya. Padahal kalau keseluruhan ITERA 175 gitu. Atau bahkan mungkin bisa lebih. Misalnya rata-rata aslinya itu 160, cuman saya ngambil sampel itu 175 gitu ya. Loh, kok bisa 175 Pak gitu? Memang Bapak ngambil sampelnya di mana? Saya ngambil sampelnya di unit kegiatan mahasiswa basket misalnya ya. Misalnya saya ngambil, udahlah gitu kan, saya kumpulin anak-anak basket. Yo, anak-anak basket kumpul sini gitu kan. Saya ukur dulu tinggi badannya, set, ya wajar gitu ya. Saya 175 sementara aslinya 160. Kenapa? Karena saya ngambilnya memang di lingkup orang yang memang tinggi-tinggi gitu ya, pemain basket gitu ya. Maka 175 rata-ratanya, padahal aslinya seluruh mahasiswa-mahasiswa itu 160 kayak gitu. Nah ya. Nah, makanya untuk mengatasi bias tersebut, maka digunakan sampel acak. Maka saya ngambil nih dari anak basket. Oke, saya ambil 5. Ya, misalnya dari anak UKM lain saya ambil 5. Dari prodi ini saya ambil 5. Prodi itu ambil acak ya. Secara acak. Nah, jadi seperti itu. Sama kemarin yang baru-baru hangat kemarin kan baru selesai pemilu, survei itu elektabilitas. Ya, elektabilitas. Misalnya ada lembaga survei yang dia melakukan elektabilitas atau pengambilan pengambilan sampel untuk diwawancarai gitu ya, siapa presiden pilihanmu, itu misalnya dia ngambil semua orang Aceh. Yang mana Aceh jelas-jelas itu basisnya dari 01 gitu ya. Maka nanti kan elektabilitasnya tentu saja lebih besar 01 gitu dibanding yang lain. Atau sebaliknya, misalnya dia elektabilitasnya misalnya ngambil di mana ya, misalnya di Jawa Timur gitu ya. Atau di Jawa Barat lah, di Jawa Barat yang mana 02 misalnya ya. Jadi dia ngambil sampelnya orang-orang di Jawa Barat gitu ya, jadi diwawancarai kamu milih siapa, udahnya keluarlah hasil survei menunjukkan elektabilitas 02 tinggi, jauh di bawah yang lainnya. Ya wajar, karena dia ngambil sampel di situ gitu ya, di basisnya 02. Nah, untuk mengatasi bias tersebut maka diambil sampel acak. Nah, misalnya dari provinsi
ini diambil 5 dari provinsi ini, diambil 5 dan seterusnya sampai dengan merata, ya secara acak, secara random, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang diwawancarain itu ini misalnya ya apa namanya, PDIP lagi rakernas nih ya, rapat kerja nasional gitu ya, lagi rapat kerja nasional. Udah selesai rakernas itu mereka keluar ruangan diwawancari satu-satu. Anda milih siapa, Anda milih siapa, Anda milih siapa gitu. Itu kan jelas-jelas nanti siapa elektabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Ya tentu saja 03 bisa menang telak gitu ya. Kenapa? Karena sampel yang diambil sampelnya di memang basisnya 03 gitu ya. Maka digunakanlah sampel acak gitu ya, untuk mengatasi bias-bias tersebut sehingga tidak ada overestimate ataupun underestimate ya. Itu ya ini maksud dengan sampel acak gitu ya. Nah, jadi katakanlah kita mempunyai X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn ya, di mana n itu merupakan independent random variable atau variabel acak yang independen ya, yang mana setiap setiap variabel tersebut memiliki distribusi ya, distribusi probabilitasnya ya, kemudian didefinisikan sebagai X1, X2 itu merupakan random sample. Maka fungsi ya, fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn itu sama dengan Fx1 sama dengan kali Fx2, Fs dan seterusnya sampai dengan Fxn ya. Nah, itu definisinya ya, itu sampel acak. Nah, kemudian sampel acak dilakukan untuk memperoleh informasi tentang parameter ketidaktahuan dari suatu populasi ya, di mana variasi dari setiap titik pengamatannya. Jadi ya itu tadi ya, misalnya kita pengen tahu nih gitu ya, elektabilitas presiden siapa nih yang lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya lembaga survei itu kayak gini caranya ya. Jadi dia main ini. Nanti kalian akan belajar ya. Kalian mungkin pernah dengar elektabilitasnya 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian dengan margin errornya sekian. Nah, apa itu margin error? Nah ya, atau 01, 02 sekian, 03 sekian dengan error sekian. Misalnya plus minus 2%. Nah, apa itu sebenarnya? Nah, itu nanti akan kita belajar ya. Mudah-mudahan setelah dari belajar Anda ini kalian bisa buka lembaga survei ya. Nah, kemudian statistik ya. Statistik itu adalah fungsi dari variabel acak yang merupakan hasil sampel acak. Ya. Nah, kemudian pengukuran lokasi sampel ya, itu ada yang namanya mean ya, sudah tahu ya, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian ada median dan ada modus ya. Pak, kenapa sih Pak kita gunain ini gitu ya? Salah satu contohnya curah hujan. Ya, ketika kalian mau menganalisis curah hujan di suatu daerah, katakanlah kalian mau menganalisis curah hujan di PTBA, kemudian di PTBA itu kalian akan merancang yang namanya penyaliran, ya drainase, ya sistem drainase, sistem penyaliran di sana, sehingga faktor yang paling berperan di situ adalah curah hujan, ya. Karena curah hujan itu bisa jatuh langsung ke area penambangan, bisa juga dia melalui air limpasan. Meskipun dia jatuhnya nggak langsung di penambangan, tapi dia bisa menjadi air limpasan yang masuk penambangan, itu akan sangat berpengaruh. Ya, nah kemudian balik lagi ke curah hujan. Ya, kalian mau menganalisis curah hujan, tentu saja kalau kalian mau yang akurat sekali menganalisis curah hujan itu, kalian harus menganalisis curah hujan di mana pertama kali curah hujan itu jatuh di situ. Kapan pertama kali curah hujan itu terjadi di situ, mulailah kalian menganalisis. Ya, sampai dengan tahun 2024 ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kapan curah hujan mulai terjadi atau kapan mulai ya terbentuknya di PTBA itu mulai terbentuk daratan itu kapan gitu misalnya. Ya, kemudian kalaupun tahu ya misalnya katakanlah diperkirakan 9 juta tahun yang lalu Pak, misalnya ya, silakan aja 9 juta tahun yang lalu. Masalahnya kalian punya nggak data curah hujan dari 9 juta tahun yang lalu di sana? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalian mau nyari di internet juga nggak dapat ya. Saya yakin itu ya. Saya yakin nggak dapat. Nah, maka oleh sebab itu digunakanlah biasanya yang paling akurat itu 30 tahun terakhir. Apakah 30 tahun terakhir itu disebut dengan populasi? Tidak. Itu sampel namanya ya, sampel ya, makanya untuk memprediksi itu gitu ya, untuk menganalisis tersebut. Nah, makanya menggunakanlah 30 tahun terakhir itu. Maka kita belajar ini ya, belajar statistik ini ya. Kemudian lagi kalau misalnya kita mau mengestimasi cadangan emas di suatu daerah ya, di suatu wilayah gitu ya, kayak mana caranya?
Ya kita ngambil sampel. Sampelnya apa? Core itu, ya core sampel, ya yang ngebor, ya yang kalian nggak tahu saya sudah belajar apa belum ya 2022 ngebor, ya kemudian kan nanti ada diangkat bornya, ada lapisan-lapisan, ya kemudian kalian bisa lihat di situ emasnya berapa, kemudian pakailah statistika untuk mengestimasi berapa nilai cadangannya, pakai hitung-hitungan mengestimasi berapa nilai cadangannya. Kemudian yang diambil itu apa Pak? Itu sampel, ya. Kalau nggak sampel gimana Pak? Iya kalian gali aja semua, ya kalian gali aja semua, bukan sampel itu namanya. Ya di wilayah itu kalian gali semua, hitung menghitung mengestimasi kadarnya berapa gitu, menguntungkan atau enggak. Masalahnya adalah kalau kita gali semua, buat apa kita mengestimasi gitu ya? Karena mengestimasi itu ya untuk kita menentukan layak atau tidak untuk kita melakukan penambangan berdasarkan tingkat kadarnya, jumlah cadangannya, kemudian berdasarkan harga pada saat itu, menguntungkan enggak gitu ya antara yang kita keluarkan dengan yang kita dapatkan nantinya. Nah, makanya diambillah itu drilling itu ya, koran itu diambil sampelnya satu-satu, kemudian dihitung, diestimasi menggunakan statistik, rata-rata seperti apa itunya gitu ya, cadangannya dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita balik ke slide ya. Contoh ya, ada suatu contoh. Katakanlah hasil observasi adalah sebagai berikut ya. Observasi apa aja lah gitu ya. Pokoknya data ini didapat gitu ya. Data ini didapat dan seterusnya. Nah, dari data ini kita dapat ya modnya ataupun modusnya itu adalah 0,43 ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Kalau rata-ratanya berapa ya, tinggal dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya berapa ya. Nah, kemudian mediannya ya tinggal disusun ya. Disusun dari yang kecil ke besar gitu ya, kemudian cari nilai tengahnya berapa, itu mediannya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pengukuran variabilitas sampel. Nah, katakanlah saya mempunyai data, suatu sampel A dan suatu sampel B yang memiliki dia rata-ratanya sama. Bisa dilihat ya. Jadi itu ada data ya, sampel A, datanya sebagai berikut, sampel B, sebentar. Oh iya, saya kan punya pentab ya. Nah ya, nih data A ya, data A sebagai berikut ya, kemudian data B sebagai berikut ya. Ininya apa namanya? Sebentar, kurang bagus ya nulisnya. Nah ya, katakanlah ini sampel A, sampel B ya. Nah kemudian ini data-datanya. Rata-rata dari sampel A, sampel B ini sama ya. Nggak percaya ya udah ini sendiri ya, cari rata-ratanya sendiri, tapi sama ya. Sampel A, sampel B memiliki rata-rata yang sama. Namun apakah variansinya sama? Tidak. Karena semua datanya, karena setiap datanya ini belum tentu sama. Contoh, data yang pengukuran pertama, sampel A itu 0,97, sampel B 1,06. Begitupun yang lainnya. Meskipun rata-ratanya sama, namun dia memiliki variasi data yang berbeda. Ya, nah maka sebab itu ya, untuk pengukuran variabilitas sampel itu bisa kita cari yakni yang pertama adalah variansi sampel. Ya, dilambangkan dengan S2. Ya, dilambangkan dengan S2. Kemudian ada nih yang kayak gini nih, sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat ini apa Pak? Ini juga variansi ya. Cuman bedanya nih, ini saya tanya ya, nanti kalau kalian ketemu saya lagi ya, ketika nanti sidang TA ya, sekitar berapa tahun lagi, kalian semester 4 ya, semester 4 berarti katakanlah kalau 3,5 tahun, 1,5 tahun ya. Kalau 3,5 tahun ya, kalau 4 tahun berarti 2 tahun ya. Tapi kalau kalian mau menghabiskan jatah itu sekitar 6 tahun ya. Dari sekarang berarti udah 2 tahun, 4 tahun lagi ya. Kalau mau menghabiskan jatah ya. Tapi kalau paling cepat itu 3,5 tahun, artinya 1,5 tahun lagi ya. Kalau 1,5 tahun lagi ketemu saya sebagai pengujinya ya, ketika kompre, ketika saya tanya apa sih bedanya dalam statistik itu S ya dengan sigma. Apa bedanya? Jangan sampai kalian nggak bisa jawab ya, karena memang yang selama ini saya tanya senior kalian itu nggak bisa jawab. Padahal saya ajarin ya, saya ajarin sebelumnya, tapi nggak tahu saya kan dia mempersiapkan kompre atau tidak gitu ya, kemudian dia belajar atau enggak, tapi nggak bisa. Jadi gini, S ini melambangkan standar deviasi, sigma ini standar deviasi juga.
Bedanya apa? Bedanya kalau S ini untuk sampel, standar deviasi sampel. Kalau sigma ya ini untuk populasi. Ada lagi nih, X bar sama dengan mu. Ya. Apa ini X bar, apa mu? Sama mereka berdua ini, sama-sama rata-rata atau rata ya. X bar ini rata-rata, mu ini rata-rata. Tapi bedanya apa? X bar ini untuk sampel ya, sementara mu ini untuk populasi. Nah, ya, jadi jangan salah. Ya. Jangan salah nanti ada yang menggunakan apa namanya mu untuk rata-rata curah hujan lagi. Salah. Ya. Karena yang kalian ambil itu bukan populasi curah hujan, ya, bukan populasi data curah hujan, tapi sampelnya, ya. Nah, balik lagi ya, ada standar deviasi, ya, kemudian ada rentang, ya, rentang itu adalah nilai maksimum dikurang minimum, ya. Nah, untuk mencari variansi sampel itu digunakanlah rumus ini, ya, di mana XI ini itu merupakan data, ya, data keberapa gitu, ya. N ini adalah jumlah datanya, ya. Oke. Kalau mau cepat di Excel juga ada rumusnya ya, tinggal sama dengan varians, nah, gitu ya. Kemudian dalam kurung datanya apa, maka nanti muncul variansinya. Cuman kalau menghitung seperti ini, gitu ya. Nah kemudian saya punya contoh ya, perbandingan harga kopi pada 4 toko, gitu ya, 4 toko, 4 warung lah ya, 4 warung yang dipilih secara acak ya di San Diego menunjukkan peningkatan dari sebelumnya, bulan sebelumnya. Yakni peningkatannya toko pertama ada 12, toko kedua 15, 3 17, toko keempat 20 sen. Ya untuk setiap 1 pon kertasnya. 1 pon apa? 1 pon gitu ya, 1 pon 1 bungkus gitu ya, 1 pon. Kalau kita kan pakai 1 kilo gitu ya. Setiap 1 kilo per bungkusnya gitu ya. Nah, kalau mereka pakai pound ya. Kemudian temukan variansi dari random sample untuk peningkatan data di atas gitu ya. Ya gampang tadi ya, yang kita butuhkan variansi apa? Kita butuh yakni adalah jumlah dari kuadrat data tersebut ya, kemudian dikurangi dengan jumlah dari data tersebut dikuadratkan ya, kemudian kita butuh jumlah datanya berapa gitu ya. Kita udah ada kan, jumlah datanya adalah 4 ya, 4 ya, kemudian kita juga mempunyai apa namanya mempunyai datanya masing-masing 12, 15, 17, 20 dan seterusnya ya. Nah, kemudian barulah kita menggunakan apa namanya, menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini. Ketemu ya, beres gitu ya. Nah, oke. Atau kita bisa menggunakan rumus ini. Sama aja nih. Ya, yakni 1 per n-1 gitu ya. Kemudian sigma datanya, data pertama, kedua dan seterusnya sampai dengan i, sampai dengan n gitu ya, dikurang dengan rata-ratanya ya, kemudian dikuadratkan ya, bisa juga menggunakan itu, sama saja ya. Maka ditemukanlah hasilnya nanti variansinya yakni 34 per 3 ya. Nah kemudian ini juga ya, nah ini dia menggunakan apa namanya, rumus yang kedua ini, yang ini ya, yang teorema ini, yang di atasnya ini ya. Jadi yang pertama itu dia menggunakan rumus yang ini gitu ya. Yang kedua itu contohnya dia menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Nah ya, mana yang kedua? Nah ya, sama saja nanti ya. Ketemu juga gitu ya, variansinya berapa ya. Variansinya 13 per 6 ya. Kemudian cara mencari standar deviasi gampang ya. Standar deviasi itu adalah akar dari variansi ya, tinggal diakarkan saja. Variansinya berapa, diketahuilah 1,47. Inilah standar deviasi. Kemudian untuk rentangnya atau range-nya tinggal nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil ya, yakni 4. Dah selesai ya. Azan ya. Bentar lagi kita sholat ya. Nah, kemudian distribusi sampling. Ya, jadi statistik inferensial pada dasarnya berkaitan dengan generalisasi dan prediksi. Generalisasi itu artinya menganggap semua sama gitu ya, mengumumkan gitulah ya, atau menganggap semua seperti itu gitu ya. Kayak bahasa anak sekarang kan, kamu jangan mengeneralisasi lelaki dong ya gitu ya. Karena pacarnya bilang kan, dasarnya semua cowok itu sama gitu ya. Nah, itu namanya mengeneralisasi ya.
Jadi menganggap semua cowok itu sama ya. Sama apa Pak? Ya tergantung cowok itu bilang sama apa ya. Misalnya dasarnya semua itu cowok itu sama, matanya jelalatan. Nah, itu ya. Berarti dia menganggap semua cowok itu ya matanya jelalatan gitu ya. Padahal ya gitu enggak ya. Padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu. Iya tapi belum tentu Pak kan. Iya belum tentu. Contohnya saya gitu enggak ya. Jadi kacamata apa? Jadi mata itu seperti kacamata kuda, ya. Jadi lurus saja nggak jelalatan gitu ya. Nah jadi kalau statistik yang referensial itu menganggap atau mengeneralisasi dia bahwasanya seperti itu gitu ya. Dan dia berkaitan dengan prediksi. Nah statistik sendiri itu merupakan variabel acak yang bergantung pada pengamatan sampel. Ya, oleh karena itu akan memiliki distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas dari statistik tersebut dikenal dengan distribusi sampling. Ya, makanya kalau nih saya selalu wanti-wanti ya senior kalian itu ya. Kalau kalian mau mengolah data curah hujan, ya menentukan dengan pengolahan data dengan apa gitu ya, tentukan dulu distribusi data curah hujannya. Ya sampelnya itu distribusinya apa? Apakah distribusinya normal, ya log normal, ya ada lagi distribusi log persen 3, ya log persen 3, ya ada lagi distribusi lainnya, gitu ya. Nah makanya ditentukan dulu distribusinya apa, gitu ya. Baru kalian mengolah datanya, karena itu akan bergantung ya. Jadi sangat bergantung nanti hasilnya ya. Nah kemudian distribusi sampling ini itu bergantung pada distribusi dari populasi, ukuran sampel dan metode pemilihan sampelnya seperti apa, apakah sampel acak ya atau tidak dan seterusnya. Nah distribusi probabilitas dari X bar adalah distribusi sampling rata-rata. Ya jadi distribusi probabilitas dari X bar ini disebut dengan distribusi sampling rata-rata atau distribusi dari rata-rata sampel. Ya, oke, ya karena sudah azan, ya kita istirahat dulu, ya karena saya mau sholat juga dulu ya. Jadi silakan bagi yang menunaikan ibadah sholat asar untuk sholat dulu. Nanti kurang lebih sekitar 11 menit lagi atau 15.35 ya, 15.35 kita akan berkuliah lagi ya, sekitar 11 menit lagi ya. Oke ya, silakan untuk sholat dulu. Baik Bapak, terima kasih Bapak.